malam yang selalu kutunggu, malam yang asyik untuk membayar rindu. Foto, Bu. Kok dari kapan itu selalu ngomongin seputar rindu, Broki. Rindu siapa saja sih kali ini, Bu? Ya, kalau saya itu kan rindunya nggak jauh-jauh dari rindu padamu dan Bu Yusefa tuh ya, Mas yo. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah per Saturday Time, malam minggu kemarin tuh kita skip loh, Mas. Dan rasanya tuh kayak gimana gitu kan ya. Kayak malam minggu, udah dandan cantik, tahu-tahu doi kirim pesan mendadak nggak bisa datang gitu ya, Bu ya? Hashtag Kembang Jati 2021. Hashtag tadi bisa ini loh, hashtag hilang gitu ya Mas Thomas ya. Hashtag kayak gitu. Yang sabar ya Bu ya, kalau Bu Uke bilang we are in this together kan. Jadi seperti dirimu bilang gitu. Oh ya, maaf ya Sobat Maming, malam minggu kemarin kita memang harus skip karena kondisi perjadwalan kami bertiga yang koprol-koprol. Tapi seneng karena malam ini kita nggak skip lagi dan biar malam malam minggu Bu Uke aja yang skip ya, kitanya enggak. Tuh. Iya dong. Tapi sabar ya, Bu Uke. Seperti kata Bu Yus yang mengutip dari Bu Uke, we are in this together. Nah, tamu malam minggu kita sudah datang. Dan kita sebaiknya sapa dulu ya. Nanti kalau mau tanya-tanya tentang permalam mingguan dan persinggelan, biar tanya-tanya ke narasumber kita kali ini. Dan katanya tim beliau banyak yang masih single juga loh, Bu. Tapi cewek. Cewek, Bu. Kali aja punya saudara kan, Bu. Benar-benar cerdas. Tidak menyerah. Oke, sebelumnya. Halo, Bu Susan, selamat datang. Salam kenal, saya Thomas, adik kelas Bu Susan jauh di PPI Sanata Dharma. Halo, selamat malam Mas Thomas. Selamat malam Bu Uke. Selamat malam Bu Yusefa. Halo, Bu Yusefa gitu manggilnya awkward banget ya. Nih sahabat sejak dari kepompong ya. Benar-benar. Jadi kupu gajah. Sudah jadi kupu-kupu bersama. Aduh, ini senang banget karena akhirnya saya udah nggak sendirian lagi. Halo Bu Susan, perkenalkan saya Uke dari UMY. Ini saya bolehkah gabung jadi salah satu anggota timnya Bu Susan? Wah, ayo. Kan? Berkenalan dengan teman-teman wanita saya yang masih single? Iya, dan saudara-saudaranya, Bu. Saudara-saudaranya. Ada yang cowok satu loh. Tapi masih 19 tahun. Nah itu. Tapi kalau aku pikir-pikir nih, Bu Uke nih pinter loh cari peluang-peluang gitu tuh sebenarnya ya Mas. Terlatih saya tuh, Bu. Iya, tapi nggak tahu ya kenapa gitu. Nah, Bu Susan ini teman seangkatan saya di PBI. Teman ubyang-ubyung dulu di kampus, teman observasi mas-mas yang lalu lalang di kampus ya Jan ya. Iya. Jadi kerjaannya gitu ya. Tapi dulu kita nggak pernah nongkrong di Junction ya. Nggak pernah. Udah nggak ada sekarang di Junction, udah nggak ada. Nggak ada. Tempat legendaris itu. Iya, udah nggak ada tuh. Udah kayaknya di Junction tuh kalah ngehit sama tempat-tempat lain ya. Ya, benar. Lebih kuat. Lorcin sekarang, lorong cinta. Oke. Mau lewat ah. Atau menemukan cinta gitu. Iya kan Bu, kan saya mau ambil peluang. Aduh, BTW ini kayaknya akan seru kita malam ini obrolannya karena topiknya juga seru sekali, literacy in literature. Tapi sebelum kita bahas ini kayaknya Bu Susan perlu memperkenalkan diri dulu. Silakan Bu. Gitu ya. Halo, namaku Susan. Saya alumni Sanata Dharma angkatan, perlu disebut nggak ya angkatannya? Nggak apa-apa Bu, silahkan. Saya angkatan 97. Saya menyelesaikan kuliah di PBI, Pendidikan Bahasa Inggris, lalu melanjutkan S2 saya di Universitas Pelita Harapan Jakarta.
Gitu. Saat ini saya tergabung dalam tim Yayasan Guru Belajar, bertanggung jawab mengetuai kampus Guru Cikal. Itu. Tapi sebelum benar-benar full dalam pengembangan profesi guru, menemani teman-teman guru untuk mengembangkan kapasitas dan kompetensinya tuh, aku udah mengajar juga sih sejak dari tahun 2001. Dari waktu masih kuliah tuh udah mulai tertarik buat ngajar-ngajar gitu ya. Dulu ngajar mahasiswa di kursusan bahasa Inggris gitu. Ada yang pernah mengalami juga pasti yang situ senyum-senyum tuh. Gitu. Terus abis gitu ngajar jadi guru TK juga pernah. Jadi guru PAUD dan TK di sekolah swasta di Jakarta. Lalu ngajar English Literature, Language Art buat anak-anak SMP. Lalu 10 tahun akhirnya memutuskan setelah lihat berbagai level, kok kayaknya aku lebih fokusnya dan lebih enjoy dan lebih ngerasa passion-nya tergali di situ tuh dengan ngajar SD sih. Gitu. Jadi 10 tahun di SD, jadi guru kelas, jadi level koordinator, jadi wakil kepala sekolah akademik waktu itu, dan jadi pengembang kurikulum. Gitu. Di 3 tahun terakhir masa mengajar di SD itu aku juga udah part time buat jadi desainer modul belajar buat guru gitu, bantu-bantu jadi pelatih guru gitu, sampai akhirnya bisa full di kampus Guru Cikal. Gitu. Saya saat ini ibu dari 2 orang anak dan punya suami seorang. Satu aja ya. Satu suami dan 2 orang anak. Yang satu teenagers 14 tahun, yang satu lagi masih balita. Gitu, hampir mau 5 umurnya sekarang. Jadi 2 hal yang menantang ya. Satunya teenager yang lagi pada masa-masa indahnya, yang satunya lagi eksploratif banget. Gitu sih. Oke, Bu Susan, angkatannya Bu Yusefa. Keren sekali ya apa yang diceritakan, dan bisa dibilang topik ini sangat asik ya. Tapi sebelum kita praktek, mungkin saya mau tanya dulu ke Bu Susan. Maksudnya apa nih literacy in literature? Ini supaya sobat Malming yang mendengarkan kita itu tidak bingung dulu, Bu. Literasi tapi di literatur. Ya. Kalau dilihat dari judulnya tuh alliteration ya. LL gitu. Kalau di language art itu alliteration. Gini sebenarnya yang mau diangkat ini kan ngomonginnya soal literasi. Literasi itu apa sih sebenarnya? Literasi itu kan kompetensi yang dimiliki murid gitu. Kompetensi buat apa? Kompetensi buat menemukan informasi, mengolahnya, lalu memahami dan mengambil keputusan, menyelesaikan masalah dengan informasi yang didapatkan. Itu kan. Nah, itu tuh sebenarnya skill berpikir. Thinking skill. Kalau kita mau ngomongin literasi, ini berarti bekalnya murid, bekalnya anak-anak buat bisa melakukan penalaran, memecahkan masalah. Gitu kan. Nah, ini yang jadi modal dasarnya anak-anak buat mencapai kinerja di segala macam pelajaran sebetulnya. Nah, jadi literasi ini bisa diintegrasikan pembelajarannya tuh lewat berbagai mata pelajaran termasuk sastra. Gitu. Nah, karena aku tuh jurusan bahasa gitu, makanya seneng banget kalau disuruh mengeksplor pembelajaran literasi dalam sastra. Gitu ya, dan ini tuh bisa asik banget kalau dibilangin anak SD mah susah kali ya gitu belajar sastra, di anak SD tuh ngapain gitu, emang udah bisa gitu loh. Ini kan kemampuan berpikir ini, kemampuan literasi ini kan justru bukan hal yang fix ya, ini tuh kemampuan yang terus bisa dikembangkan gitu. Justru mulai semakin dini kita belajar literasi, anak-anak dikenalkan dengan pengetahuan dan pembelajaran literasi yang bermakna gitu ya. Bukan hanya sekedar mengeja secara mekanis bisa baca tapi nggak ngerti makna. Gitu kan, kita kan nggak mau yang kayak gitu. Justru dengan belajar literasi ini lewat pelajaran apa aja, terintegrasi dengan pelajaran apa aja, dia tuh jadi punya makna
dan tahu abis ini mau ngapain sih. Dengan memahami ini tuh aku bisa melakukan apa ya, gitu. Gitu Mas Thomas. Keren. Jadi pemahaman makna ya. Jadi yang ditekankan itu lebih ke pemahaman makna. Jadi literasi yang bermakna gitu ya. Benar. Karena kadang ya ada orang berpikir, anakku udah bisa baca ataupun sudah bisa berbicara gitu ya dalam bahasa Indonesia. Tapi itu menurut aku belum tentu berbicara itu kan berbeda dengan berkomunikasi ya. Kalau berkomunikasi itu kan lebih making meaning-nya itu lebih kuat ya gitu. Bertukar makna gitu kan ya. Benar. Jadi ya itu tadi reasoning, making sense, critical thinking seperti itu ya. Jadi inferences, ya kan? Benar. Jadi anak bisa kayak kalau orang ngobrol itu kan pingpong ya. Jadi nggak cuma question and answer, tapi si anak juga bisa bertanya balik seperti itu kan, atau mempertanyakan seperti itu. Nah itu sebenarnya salah satu alasanku juga sih kenapa dulu waktu kecil nggak buru-buru memperkenalkan Aruna dengan bahasa lain, yaitu bahasa Inggris, karena saya terus terang pengen memperkuat itu tadi pemahaman makna anak saya gitu. Bagus, keren kan. Nah sekarang apa sih yang melatar belakangi kamu untuk kepikiran mengintegrasikan literasi itu di literatur? Karena gini, kalau kita ngomongin bahasa, ya itu tadi ya, kita nggak lepas dari cuma sekedar baca-bacaan, ya kan? Tapi habis itu tuh apa sih di balik bacaan itu tuh kamu dapat apa? Gitu. Nah, kalau kita tuh belajarnya lewat sastra itu kan bentuknya macam-macam ya. Puisi, drama, prosa, novel gitu kan ya. Nah, ini nih banyak banget yang bisa digali lewat sastra. Gitu. Nah, dengan satu cerita aja ya, satu cerita pendek gitu tuh, aku tuh bisa menggali berbagai macam aktivitas gitu dengan pembelajaran literasinya tuh mau ngapain sih? Itu lewat drama gitu. Nah, ini tuh pengalaman waktu ngajar di kelas 5. Waktu pelajaran ngajar di sekolah yang lama itu, kita tuh selalu punya event yang namanya playground. Playground itu belakangnya tuh ada titik-titiknya, playground of Bali, playground of Minang, playground of Parahyangan gitu ya, playground of Ujung Pandang. Nah, jadinya setiap tahun kita punya tema puncak pembelajaran yang namanya playground. Nah, playground ini di mana 1 tahun tuh kita benar-benar menggali soal kebudayaan suatu daerah. Gitu. Nah, aku mau cerita yang lagi belajar tentang playground of Ujung Pandang. Nah, playground of Ujung Pandang itu kita belajar budayanya, termasuk belajar cerita sastra dari Ujung Pandang. Gitu. Kenal kan cerita Ila Galigo ya? Itu tuh kan epic myth yang kuno banget dan bahkan dikenal di dunia luas gitu ya. Pernah ada pertunjukan internasional yang bikin pertunjukan itu jadi keren gitu. Nah, dari itu tuh terus aku bilang, wah ini nih menarik banget nih, kita belajarin sastra Indonesia lokal gitu ya. Aku bisa masukin anak-anak sekaligus juga buat pembelajaran literasinya. Itu Ini seru banget ya. Saya bayangin kalau semuanya saya dulu zaman-zaman masih kecil gitu, terus sekolah di tempatnya Bu Susan ya kayaknya tidak ingin beranjak dewasa ya. Padahal murid-muridku bilang, kapan sih aku teenagersnya gitu. Oh iya, karena beranjak dewasa itu kompleks ya Bu, kayak Ibu. Padahal itu yang diinginkan murid-muridku Bu, meninggalkan masa kecil untuk segera jadi dewasa. Karena mereka belum tahu bagaimana rasanya dewasa. Bagaimana rumitnya jadi orang dewasa. Mereka tidak tahu apa itu arti sendiri. Mereka nggak tahu repotnya jadi gurunya, enakan jadi muridnya. Iya betul. Terus ini kayaknya juga akan seru karena Bu Susan mau ngajak kita untuk praktek tipis-tipis literature circle untuk membedah naskah drama. Seperti apa ya kira-kira? Mari kita persilahkan Bu Susan untuk mempraktekkan.
Silakan Bu. Oke. Thank you. Jadi ini tuh naskah yang dipakai murid-murid untuk pertunjukan terkait dengan Ila Galigo. Ila Galigo itu kalau mau cari sumber belajarnya itu susah sekali. Naskah aslinya aja susah dicari. Dan naskah aslinya tuh nggak kalau level of difficulty-nya udah bener-bener nggak bisa dikerjain deh sama anak SD. Itu akhirnya ini kredit juga sama tim naskah yang di sekolahku dulu dari sekolah Cikal tuh bikin simplified, sederhana, tapi cukup runut gitu untuk dipelajari. Ini aku bagiin ininya ya, aku share dulu naskahnya ya, supaya teman-teman bisa lihat. Ini naskahnya ada beberapa scene, tapi kita akan fokus pada scene 1. Di scene yang pertama itu ada naratornya, ada tokoh Batara Latu, ada tokoh Permaisuri, dan ada tokoh Dewa. Pas banget nih kita berempat. Seperti sudah diatur. Iya, benar. Seperti sudah diatur. Aku akan baca narator dan petunjuk-petunjuknya ya, note-note-nya. Siapa yang mau jadi Batara Latu? Saya mau jadi Permaisuri. Oke, bukan jadi Permaisuri. Baiklah. Mas Thomas jadi Batara Latu, yaitu tokohnya laki-laki soalnya. Ya. Nah, seperti suaranya yang keibuan, dewasa, dan goddess. Seperti goddess. Ai jadi ini ya, Ai jadi dewa ya. Ya, yang dewata itu ya. Dewata. Di situ voice aja sih. Sebentar. Oke. Kita akan membaca naskahnya. Siap. Babak pertama, scene pertama. Bisu sebagai narator memasuki area pertunjukan sambil menebar beno lalu mengucapkan salam. Aku berhenti di sini dulu ya, teman-teman. Kita pahami dulu bisu itu apa. Di dalam budaya Bugis, bisu itu adalah pendeta yang dipercaya sebagai penghubung dua dunia, dunianya manusia dan dunia dewa. Itu dia yang memimpin upacara-upacara keagamaan, gitu ya. Dan dipercaya bisa menyampaikan doa-doanya manusia kepada dewata. Lalu di situ ada cerita sambil menebar beno, lalu mengucapkan salam. Beno itu beras yang dibakar, disebar-sebarkan gitu. Itu juga salah satu ritual keagamaannya suku Bugis waktu itu. Gitu. Jadi si beras itu sebagai lambang kesejahteraan. Gitu ya. Oke, jadi kita bisa lihat bisu itu apa. Kita mulai. Wahai Dewata Guru Maha Tahu yang tinggal di langit. Semoga bukan petaka, semoga tak hina doa dan sembahku pada langit dan bumi. Selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya adalah seorang bisu sebagai utusan dari Kedatuan Luwu untuk menceritakan sebuah legenda. Sebuah cerita tentang keingintahuan, cerita tentang persatuan. Beginilah kisahnya. Batara Latu, Permaisuri, dan para prajurit memasuki panggung. Batara Latu dan Permaisuri merasa sedih karena tidak kunjung diberikan keturunan. Pada zaman dahulu, di Kedatuan Luwu, hiduplah seorang datu yang bernama Batara Latu dan Permaisurinya. Mereka telah menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana kepada seluruh masyarakat dari 4 suku yang berbeda. Makassar, Toraja, Bugis, dan Mandar. Mereka sedang merasakan kegelisahan karena tak kunjung diberikan keturunan. Ya Dewata yang Maha Tahu, jikalau kami keturunan, tahun demi tahun, kami akan bertambah tua. Kami tidak bisa memimpin kedatuan ini terus-menerus. Ya Dewata yang Maha Tahu, kami berjanji untuk menjaga dengan sepenuh hati. Akan kami besarkan ia dengan kasih dan sayang. Wahai cucuku Batara Latu, terpujilah kau datu teradil sepanjang masa. Sembahku padamu ya Dewa.
Saya selalu mendengar semua doa kalian. Akan saya kabulkan permintaanmu. Akan saya karuniakan kau 2 anak kembar emas, laki-laki dan perempuan. Ini adalah hadiah untuk kalian yang telah menjaga kedatuan luhur. Berilah nama anak lelaki kalian, Saweri Gading, dan anak perempuan kalian, Wit Ten Riabek. Benarkah? Ya Dewata, terima kasih atas restumu. Kami sangat bersyukur kepadamu. Sesuai dengan perintahmu, Dewa. Namun, aku memiliki satu syarat mutlak yang harus kalian patuhi. Akan kami lakukan apa saja yang kau perintahkan. Kami patuhi sepenuh hati. Pisahkan mereka setelah lahir. Besarkan mereka dalam lingkungan yang berbeda. Jangan biarkan kehendakmu atau orang lain mempertemukan mereka. Biarkan kehendakku yang mempertemukan mereka. Jika itu perintahmu, akan kami lakukan. Hamba tunduk dan patuh padamu, ya Dewata. Tapi kami mohon, atas kehendakmu, pertemukanlah mereka suatu hari nanti. Peri-peri memasuki arena. Menari mengelilingi permaisuri, menjadi penyambung karunia dari dewa untuk Batara Latu dan permaisuri. Saat penari-penari menari, masuklah 2 orang pengasuh melakukan tarian kecil bersama permaisuri untuk menunjukkan bayi kembar lahir. Dan setelah lahir, peri pun kembali dan pengasuh langsung membawa Saweri Gading dan Wetan Riabeng ke tempat yang terpisah. Yeay! Yeay. Seru. Oke. Nah, sekarang pertanyaanku, kita kan tadi udah baca, udah tahu gimana kisahnya di scene pertama, babak pertama, scene pertama. Pertanyaan aku, informasi apa saja sih yang teman-teman dapat dari bacaan scene pertama? Apa yang diketahui, apa yang teman-teman ketahui dari bacaan di situ? Mereka susah punya anak, lama punya anak. Mereka Berharap susah lama punya. sekali. Ya, mereka raja dan ratu yang Oke. memimpin lingkungan. Berarti kita sudah menemukan siapanya. Mereka adalah raja dan ratu. Batara Latu adalah raja dan permaisurinya. Gitu ya. Kira-kira di mana ya cerita ini berlangsung? Di kerajaan. Di kerajaan, ya settingnya adalah sebuah kerajaan. Meskipun di situ tidak disebutkan kerajaan, ada nggak sih kata-kata yang menunjukkan itu kerajaan? Apa buktinya? Permaisuri. Ya, permaisuri. Permaisuri, prajurit, Batara. Ada namanya memimpin ya tadi ya. Betul. Kalau di daerah, kira-kira letaknya di Indonesia sebelah manakah? Ada nggak cue untuk itu tadi? Di sebelah timur, apa? Kalimat mana? Bagian mana yang menunjukkan evidence itu? Maunya sih saya dari Makassar, Toraja, Bugis, Pandan. Iya betul. Nah itu tuh disebut ya, ada 4 daerah tadi yang teman-teman tahu, itu tuh letaknya di Indonesia sebelah timur. Pulaunya tepatnya, ada yang tahu? Sulawesi, betul. Nah di daerah sana, tepatnya di daerah Sulawesi bagian selatan. Nah waktu itu pada masa itu tuh ada 4 suku. Dulu disebutnya suku Makassar, suku Mandar, suku Bugis, dan suku Toraja. Itu. Nah, lalu menurut teman-teman, karakternya Batara Luwu sebagai seorang raja itu apa ya? Bijaksana. Tadi bilang kayaknya taat pada Dewata. Taat pada Dewata. Ada kalimat yang membuktikannya? Tadi kayaknya ada Dewata bilang, terpujilah kau Datu teradil sepanjang masa. Saya selalu mendengar doa kalian. Berarti kan Dewata si Batara Latu dan permaisuri selalu berdoa gitu. Dia berdoa ya. Bahkan dewanya sendiri mengakui bahwa kamulah yang teradil gitu kan. Betul. Sampai permintaannya pun dikabulkan. Gitu. Nah, oke. Di sini tadi ada isu yang ada isu yang sedang dihadapi
ini kalau aku ngomong sama SD sebenarnya nggak pakai isu sih, dengan bahasa yang lebih mudah ya. Ada masalah, ada problem yang dihadapi oleh Batara Latu dan permaisurinya. Itu apa ya? Problem apa sih yang di dalam cerita ini yang mereka hadapi? Belum punya keturunan. Ya, tadi sudah disebutkan sama Mas Keturunan Taufan, itu ya. apa sih Bu Susan? Keturunan itu apa ya? Keturunan itu adalah anak. Kalau kita punya ada ibu dan bapak, keturunannya adalah anak-anaknya. Itu. Nah, sekarang aku mau tanya dari masing-masing. Apa yang paling menarik dari scene pertama ini? Bagian yang paling menariknya buat kalian apa sih? Setelah mau dikasih anak, tapi anaknya nggak boleh ketemu. Oke. Oh iya, benar. Aku juga bertanya-tanya itu kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa kok udah dikabulkan kembar emas lagi, gitu ya? Tapi kenapa harus dipisahkan, gitu ya? Jadi itu pertanyaannya sama berarti ya, pertanyaannya Ai dan pertanyaannya Uke sama. Kalau dari Thomas, dia langsung manggilnya somurid gitu nggak makanya? Sok lo, sok guru. Tadi gue manggil, Dosen PBI loh. Ayo, jaga sikap. jangkar. Jaga sikap. Kalau aku sih suka pas terakhir, pas ada banyak penari yang muncul memperlihatkan sesuatu dan ada menunjukkan bahwa dua anak sudah lahir, itu mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di situ mungkin di balik itu. Itu membuat imajinasi ya. Wah, ya. Ada peri-peri, anaknya diturunkan gitu ya, justru itu buat kamu menarik ya. Iya Bu. Gue dipanggil Bu sekarang. Senang kan? Bisa manggil dosen nama. Nah, jadi kira-kira itu yang aku lakukan di kelas sama anak-anak. Sebetulnya ini tuh mengadopsi literature circle. Cuma apa materi yang diambil? Materi yang diambilnya dari naskah drama. Gitu. Menurut aku naskah drama ini buat konteksnya Ilagaligo ini yang paling mudah dipahami sama anak-anak. Itu kenapa dipilihnya konsep ini? Ini tuh juga sebenarnya literature circle yang dimodifikasi gitu ya. Jadi pertanyaannya nggak terlalu strict gitu, lebih cair, lebih banyak tidak terstruktur gitu ya. Apa yang menarik gitu-gitunya sih. Tapi justru kalau yang aku lihat waktu aku mempraktekkan ini sama murid-muridku adalah anak-anak itu kan punya kompetensi literasi yang pada tahapan beda-beda, gitu ya. Ada yang udah expanding, ada yang masih developing, bahkan ada yang masih juga beginning, gitu ya. Nah, justru ini tuh jadi bagian di mana anak-anak itu bisa saling bantu. Jadi kalau mau ngomongin kita bikin scaffolding dalam proses baca, nah baca secara bersamaan kayak tadi, terus di-guided pakai pertanyaan, itu jadi membuat anak-anak dengan level pencapaian kompetensi literasi yang belum yang masih di bawah itu jadi dibantu oleh teman-temannya yang udah lebih menguasai gitu ya. Jadi kalau diceritain paham ceritanya, jadinya tuh lebih cepat paham semua. Gitu. Nah, terus aku mau sharing lagi dari aktivitas ini, apa sih going further-nya apa kalau udah baca ini terus mau ngapain? Nah, ini aku mau berarti semacam follow up activity ya, Chan. Jadi kayak after reading activity gitu. After reading-nya terus ngapain sih gitu kan ya? Oke. Nah, setelah itu tuh setelah baca sampai selesai, jadi itu tuh prosesnya kan scene 1, babak 1, scene 1 terus gitu. Itu tuh memang akan makan beberapa hari. Tapi anak-anak tuh masih terus aja pengen tahu. Kayak tadi misalnya pertanyaannya, kenapa ya dipisahin ya? Gitu nih pengen tahu nih. Ayo kita baca scene selanjutnya. Gitu. Terus apalagi ini kenapa ya gini ya? Gitu. Jadi mereka tuh punya tujuan baca next berikutnya tuh udah questioning, udah punya preview. Gue mau cari informasi apa nih? Gitu. Nah, habis mereka baca selesai, terus coba analisis karakter. Menurut kamu tuh yang karakter yang paling kamu sukain siapa sih? Gitu. Mereka pilih salah satu tokoh yang paling disukai, terus analisis.
Misalnya ada orang yang sukanya, murid yang sukanya tuh si Wetan Riabeng sama Dewi, sama goddess-nya gitu, si dewatanya. Itu apa sih? Karakter traits-nya gimana? Oh, si Sawari Gading itu selalu sedih karena dia dipisahkan dari saudara kembarnya, apa gitu ya. Mereka mencoba menganalisis itu. Bingung, kenapa sih ini terjadi padanya, menangisi nasibnya misalnya. Gitu. Nah, mereka diminta memilih karakter favoritnya, terus di dalam kelompok mereka coba bikin ulang plot. Coba sekarang kamu ngambil, terserah deh gimana, bikin adegan aja. Jadi membuat excerpt versinya mereka sendiri dengan rearrange plotting. Gimana? Jadi harus kayak gimana? Ya terserah. Kamu mau bikin ceritanya kayak apa? Bikin cerita versi kamu sendiri gitu. Oke. Terus ada yang bikin, oke deh. Aku tuh favoritnya si Wetan Riabeng, terus temennya favoritnya goddess-nya. Yuk combine cerita. Gitu, di combine ceritanya terus bikin cerita dengan beginning, middle, end. Sederhana ya. Kalau buat anak SD bikin plotnya tuh udah cukup gitu aja, tapi ini tuh bantu mereka buat alur berpikir yang runut. Gitu. Ini literasi bukan? Ini literasi. Mencoba memahami informasi tahap bertahap gitu kan ya. Nah, habis gini mereka create, ini tuh seru banget. Jadi ada yang hasilnya tuh ceritanya tuh tragedi. Bayangin kan anak SD menampilkan ini ya drama tragedi yang sedih-sedih gitu, melo-melo. Ada yang menceritakan ngambil tokohnya tuh adalah prajurit-prajuritnya gitu. Dia prajurit-prajuritnya itu ada prajurit yang malas, ada prajurit yang selalu berjaga gitu ya. Oh. Jadi lucu, jadi komedi kesannya gitu. Ada yang kesannya tuh kekeluargaan banget. Ada bapaknya lagi jalan-jalan mengelilingi kota Makassar gitu ya. Ini lucu-lucu deh. Nah, ada yang ceritanya judulnya From Human to Goddess. Karena kan si Wetan Riabeng ini akhirnya tuh diceritanya tuh dia tuh jadi dewi, diangkat ke surga gitu, diangkat ke nirwana gitu. Wah, di situ tuh dia menceritakan momen itu ketika dia tuh lagi berargumentasi antara si Wetan Riabeng dengan goddess-nya. Itu tuh bikin ceritanya mereka cuma bikin 3, dikembangkan menjadi 3 paragraf. Memang pendek, tapi kalau dibaca itu tuh bener-bener kreasi mereka sendiri, bener-bener plot yang mereka kreasikan, bener-bener pemahaman mereka, dan mereka kembali bisa mengungkapkan gitu loh. Kalau ngomongin literasi kan ini kan udah advance ya jadinya. Iya, betul. Bisa mendapatkan informasi, mengolahnya, kemudian menyampaikan ulang, mengkreasikan gitu ya. Kalau creating itu di belum taksonomi itu udah tingkatan yang higher, udah peak ya gitu ya. Udah yang culminating gitu, udah sampai pada puncak. Gitu. Terus ada lagi yang ceritanya ini, The Adventure Exploring Makassar. Nah, ini tuh kok beda? Tadi ceritanya bahasa Indonesia yang dibaca, tapi kenapa di sini bisa direproduce pakai bahasa Inggris? Ini terintegrasinya lagi sama pelajaran bahasa Inggris. Oke, aku tadi sebenarnya mau tanya juga sih, Chan, kenapa tadi ceritanya bahasa Indonesia, terus ditulis ulangnya dari creating plotnya segala macam, analyzing plotnya itu udah ke bahasa Inggris. Sebenarnya aku juga bertanya-tanya itu. Karena di pelajaran bahasa Inggris kita lagi belajar tentang understanding plot. Plot itu apa sih? Nah, sekalian aja kenapa sih capek-capek bikin materi banyak-banyak, terintegrasi aja. Guru yang malas. Guru yang malas, tapi sebenarnya itu tips sih supaya kita tuh nggak bikin berbagai macam materi yang separated gitu ya, yang tersegmentasi gitu. Bikin aja satu yang terintegrasi, belajarnya sama. Ini materi itu ngomonginnya soal ilagaligo nih, tapi aku bawa ini ke dalam pelajaran bahasa Indonesia. Aku juga terus mengembangkan literasinya dalam bahasa Inggris. Satu lagi, ini yang lebih menarik lagi, ini tuh dibawa juga ke tematik unit. Tematik unit itu tentang di artis ini waktu itu. Anak-anak hasil akhirnya ini tuh bikin apa? Mereka analisis tentang ada masalah nggak sih di kehidupan sosial mereka waktu itu. Terus keluarnya adalah, iya, itu gender discrimination.
Coba anak SD bisa ngomong gender. Wow. Itu juga aku kaget loh dengan yang, oh ternyata gila ya, anak-anak itu kalau distimulasi, dikasih stimulasi ya, bisa sampai berpikir sejauh itu gitu loh. Terus ada perbedaan kasta, Bu Susan, karena zaman dulu itu orang tuh jadi pelayan itu kok gitu banget ya, harus mengabdi apa gitu. Kasta sosial, perbedaan antara perempuan dan laki-laki gitu ya. Terus ini juga ada cerita tentang persatuan, gimana dulu waktu si Mandar, Makassar, Toraja dan 4 itu tuh berantem tuh, wah kacau deh gitu. Itu gimana cara mempersatukan mereka supaya jadi negara, kok negara? Supaya jadi kerajaan yang Lohdinawi gitu ya. Gitu. Nah, hasilnya itu ya udah sekarang interpretasi terserah dari problem-problem itu mau bikin karya seni apa. Ada yang bikin patung. Bikin patung dari clay. Bikin patungnya apa coba? Kalau teman-teman mau tahu. Bikin patungnya adalah perempuan mendaki gunung. Wow. Gitu. Itu untuk menjelaskan yang untuk tadi ya, menjelaskan bahwa perempuan itu discrimination. ternyata tuh bisa loh melakukan itu, perempuan mendaki gunung pakai backpack gitu ya. Bawa tongkat hiking, naik gunung, ada gunungnya. Terus apalagi yang dibuat lukisan tentang tentara yang gini. Coba apa? Menurut kalian apa? Itu tadi ya, yang bahwa kayak kalau yang kasta tadi bukan? Bahwa ya udah oke, bos, ikutin aja. Itu tapi gambarnya tuh tentara. Coba anak-anak tuh mengkoneksikan itu tuh dengan ya tentara yang nerima perintah aja gitu loh. Gitu ya. Ada satu lagi yang menarik tuh gambar. Ada satu anak bikin poster. Gambarnya wanita petinju. Di sebelahnya laki-laki chef. Oke. Gitu. Aduh, abis gitu tuh apa namanya? Nah, bahwa literasi itu bisa sampai sejauh itu, Yi. Bahwa gimana dia memaknai apa yang dipahami, apa yang dilihati dari cerita, gitu kan, menghubungkannya dengan kehidupan nyata, gitu. Betul. Wow, keren banget. Speechless. Aku sebenarnya nggak expect ini sih, nggak expect bisa. Jadi gini, kalau aku bikin rancangan itu kan, bikin terus lihat gimana, terus tindak lanjutnya apa. Gitu kan. Ketika anak ini dikasih aktivitas dan terus merespon dengan baik, oke, aku mesti kasih lebih, gitu kan. Dikasih aktivitas apa lagi ya, gitu. Jadi memilih tantangannya itu tuh tetap ada gitu. Bahwa anak-anak diberikan pilihan tantangan, lo mau nggak? Gini, kita bikin ini yuk. Gitu. Terserah kalau misalnya pengennya bikin, ada lagi yang bikin lagu, yang nggak bikin karya seninya kan boleh apa aja. Nah itu juga pilihan. Ada yang creating song. Jadi lagu yang soal bunyinya tuh kayak semangat gitu, karena ini menunjukkan semangatnya Sawari Gading gitu, mempersatukan 4 suku gitulah, yang gitu. Bikin lagu loh. Sederhana sih, tapi itu tuh aduh bikin apa ya? Anak-anak tuh bisa sampai sana gitu. Jadi cakupannya lebih luas gitu ya. Maksudnya nggak cuma misalnya, kita hari ini belajar katakanlah bahasa Indonesia tentang naskah gitu. Tapi itu udah bisa sampai mana-mana, dan yang bikin aku amazed itu lebih ke what is beyond the text gitu loh, Chan. Jadi fokusnya sudah bukan lagi di teksnya, tapi apa setelahnya gitu. Bahkan sudah sampai making connection with personal life dengan kehidupan sosial yang mereka lihat di sekitar mereka, itu menurut aku, dan itu kelas 5 SD loh. Gender equality, gender equity itu menurut aku penting juga ya untuk diangkat gitu di tempat kita kan. Selama ini kan belum begitu banyak diperkenalkan itu, ke tapi anak-anak gitu. Tentunya gini sih, waktu anak-anak itu ngomong, mereka nggak menyebutkan dengan istilahnya. Tapi ngomongin itu diskriminasi gitu. That's discrimination between men and women, between girls and boys gitu. Oke, itu namanya apa sih, Nak, istilahnya? Gitu ya, itu juga kita bantu kasih tahu bahwa itu yang kamu maksud, itu namanya gender discrimination. Gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya kalau mau ngomongin spreading apa ya namanya? Kalau mau
expand gitu ya, anak-anak itu jadi dari yang nggak tahu, kan muncul idenya, muncul pikiran baru, tapi belum tahu itu namanya apa gitu kan. Nah kita jadi tambah vocab sama anak-anak, gitu kan ya. Betul. Gitu, I+1 kalau kata Crescent. Kalau kata Stephen Crescent itu I+1 buat belajar bahasa. Kalau kata Bu Uke itu I+U. I+U. Baru mau bilang, saya sih I+U. Tapi yang keren tuh itu Bu, masih ternyata anak-anak itu tuh kalau triggernya pas itu tuh terus mereka akan bisa berkembang sangat luas gitu ya. Iya, berarti kita tuh nggak bisa mikir bahwa mereka tuh cuma segitu. Itu tugasnya kita sih buat mengexpand gitu. Dengan apa? Dengan ngasih sedikit yang lebih di atasnya. Gitu, tantangan yang lebih sulit sedikit gitu. Kalau dikasihnya yang itu aja, terus kompetensinya nggak bisa berkembang dong jadinya, gitu kan. Ini nih contoh-contohnya waktu mereka main drama From Goddess to ini ada cerita anaknya yang jadi dewanya dan yang jadi Wetan Riabeng ya. Lucu ya? Seru itu kayaknya. Seru banget. Ya. Keren. Apa namanya ya? Menurut aku yang paling seru itu tadi sudah benar-benar bisa keluar dari teksnya, dari bacaannya juga gitu. Karena sebenarnya itu kayak sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Dan juga ketika tadi ada gender discrimination, jadi diskriminasi antara cowok sama cewek gitu ya. Semakin dini mereka aware tentang isu itu sebenarnya kan juga mengatasi masalah-masalah bullying nggak sih? Gitu kan. Kadang bullying itu kan asalnya dari misalnya nih Bu Uke suka Aikido gitu ya. Itu kan masa anak cewek Aikidoan itu kan olahraganya anak cowok gitu. Tapi kalau mereka udah aware bahwa siapapun bisa memiliki hobi Aikido itu kan akan menghindarkan kasus-kasus bullying juga kan menurut aku loh ya. In long term, jadinya mereka udah terbiasa dengan tolerate everything gitu ya, lebih menghargai pilihan orang. Betul. Gitu. Itu dari mana sih dapetnya? Dari literasi loh. Literasi yang bisa bikin kita tuh memahami itu, sejauh itu powerful-nya literasi. Mantap. Wes. Hidup pejuang literasi. Hidup kalian kan literasi kan. Kamu juga. Mas Thomas, Bu Uke, Bu Yusefa kan pejuang literasi juga. Kita semua. Ya. Bu Susan, seru banget ya apa yang sudah disampaikan dan bisa sangat menginspirasi saya karena saya yakin bisa diadaptasi di kelas saya untuk kelas basic reading ataupun play performance karena semester ini ngajar ya. Jadi bisa pakai naskah drama yang ada ya tipis-tipis dulu tidak apa-apa. Aduh itu mata pelajaran kesukaan aku, mata pelajaran kayak mata kuliah. Play performance itu mata kuliah favorit aku. Kenangan kita, Bener. Ini ya, kayaknya banyak deh yang suka itu kayak apa sih Sweet Escape gitu ya dari grammar dan lain sebagainya. Saat menggila itu saatnya bereksplorasi. Iya bener, berekspresi bener-bener. Nah kalau Bu Uke mau pakai ide ini sama siapa Bu? Nah, saya tuh ya sudah jelas Bu sama siapa. Sama yang setia menunggu saya setiap hari itu loh Bu. Mahasiswa maksudnya. Masuk. Baiklah. Chan, kira-kira nih, tadi kan Mas Thomas juga tertarik untuk mengadaptasi ide-idenya ya. Nah, kira-kira ada tips nggak atau pesan-pesan buat Sobat Maming yang di luar sana juga yang kira-kira ingin mempraktekkan ini? Apa yang kira-kira harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan itu sebenarnya gini sih, nggak ada hal yang baku banget. Kalau mau explore aja, modifikasi aja. Tapi yang perlu dilihat adalah penyesuaian dengan kebutuhan
mahasiswa atau muridnya. Gitu kalau misalnya naskah dramanya itu terlalu sulit bahasanya gitu ya, itu yang perlu disesuaikan. Pokoknya yang mesti di-highlight adalah lihat kebutuhannya ininya aja sih, lihat kebutuhannya murid atau mahasiswanya. Itu yang perlu diketahui, itu perlu jadi pertimbangan kita. Termasuk pertanyaan-pertanyaannya, kalau di sini kan pertanyaan-pertanyaan tadi itu yang gampang-gampang ya, apa, siapa, karakternya, gitu-gitu. Mungkin tingkat kesulitan pertanyaannya juga bisa disesuaikan. Ya, terima kasih Bu Susan untuk waktunya. Langsung banget ya. Tapi ya, kalian itu ngundang aku tuh suka banget ngoceh loh. Kadang-kadang kayaknya jadi ngomong. Banget. Kalau cerita soal literasi itu aku nggak bisa direm. Gitu, Iya kalau banget. soal praktek-praktek belajar gini tuh, sometimes I'm too excited. Ceritain loh, ternyata murid tuh bisa gini loh, murid itu bisa gitu loh, ternyata ini asik loh gitu. Tapi berasa banget ya energinya gitu. Jadi dari tadi ngedengerinnya tuh udah kayak yang wow Semangat gitu banget. kan. Berasa banget. Ikut semangat, betul. Ikut semangat So ya. passionate. Kebayang nggak muridnya gitu kan? Tapi sama Gimana anak-anak. serunya? Benar. Sebenarnya tuh bisa kayak gitu juga yang tadi aku bilang sih, ketika muridnya ngerespon, aduh apalagi ya, gitu, pengen ngasih ini nih, ayo kita gini yuk, gitu. Betul. Belajar dari murid teman-teman. Bener juga ya. Jadi misalnya murid respon apa, terus kita jadi terinspirasi untuk eksplorasi yang lebih tinggi lagi ya levelnya gitu ya. Oh ini aja mereka bisa, oh ini mereka curious kayak gitu-gitu ya. Jadi guru berarti benar kata Susan tadi, guru itu jadi tidak saklek gitu ya. Jadi ngalir, kalau kayak tadi tipsnya sih ya, ngalir tergantung kebutuhan siswa. Kalau siswanya ternyata bisa lebih, kita tantang lagi gitu ya Chan ya. Kalau memang ternyata mesti diintervensi, ya udah kita mau intervensinya yang seperti apa gitu kan. Wes, mantap jiwa. Ini seru sekali. Ini ngobrolnya seru, terus tadi juga latihannya seru sekali. BTW terima kasih sekali Bu Susan untuk tips-tips dan juga contoh kegiatan, juga semangatnya yang menyala-nyala. Sama-sama. Yuk kapan kita bikin drama? Wah, yuk. Semangat. Saya masih cepat masuk lagi. Virtual play performance ya. Bu, ada loh. Bisa loh. Bu, Readers Theater tuh loh, Bu. Kan seru bener. banget itu. Dan kita pakai kostum gitu kan, tapi itu virtual ya gitu. Iya. Wah, seru sekali. Reader Theater itu juga asik tuh diterapin buat anak-anak. Ya kan. Yuk, Bu. Yuk, malah melu. Habis ini. Asik. Kita ketemu di panggung Realino habis ini. Gang sih udah nggak ada ya? Masa lalu itu. Masa lalu. Aduh. Baik. Terima kasih sekali lagi Bu Susan untuk ilmu yang dibagi malam ini. Sehat-sehat selalu bersama keluarga. Dan sama-sama. Senang banget juga diundang ngobrol, Reoni sama Ai, ngobrol sama para apa ya? Para calon performer, Bu. Dosen loh mereka. Dosen loh, Chan. Hormat. Para dosen PBI kan ya? Berarti semua ya? PBI, tapi Arab UMY. Pendidikan Bahasa Arab UMY. Wow, keren. Iya, tapi ngajarnya bahasa Inggris, Bu. Cengkok Arab. Oke. Sehat-sehat juga buat kalian semua ya. Thank you, Bu. Thank you. Ya, dan ini untuk mingguan. Ya, terima kasih Bu untuk sobat Malming yang di luar sana, termasuk kamu yang sudah mendengarkan. Stay healthy ya di sana. Ini pesan-pesan terselubung. Oke. So, see you next week. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Mantap.